Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Longsor di tambang galian C di Jepara menewaskan 1 pekerja. Sekda Kabupaten Semarang Jarod Supriyoto dituding meminta sepeda motor kepada perangkat daerah dan kecamatan. Petugas Dishub patok tarif parkir di kawasan Masjid Agung hingga Rp65.000. Kita ke informasi pertama. Tambang galian C di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Jepara longsor. Kejadian itu menewaskan 1 pekerja. Satu pekerja tambang galian C bernama Matori tewas usai tertimpa material longsor berupa batu dan tanah. Warga dan pekerja lain yang ada di area tambang berusaha evakuasi jasad korban dari tumpukan tersebut. Menurut salah satu rekan korban yang selamat, longsor terjadi begitu cepat. Tiba-tiba tebing setinggi 20 meter longsor ke arah 3 orang yang sedang menaikkan muatan batu ke atas truk dam. 2 pekerja berhasil menyelamatkan diri, tetapi Matori yang berada paling belakang tidak sempat menghindari longsor. Biasanya kan ada tanda-tanda, ini buatan langsung bus. Oh, langsung itu ambrol atau gimana? Iya, langsung lagi muat atau enggak, Pak? muat, bisa sih muat. Neng niku sing ambrol ini buatan enten tondo-tondo nih biasanya kan enten tondo-tondo. Kritik bok ngono niki sing sopir niki kula kan ngulap. Iku enten kritik kan biasanya jeng dun ngoten niku mboten langsung ambrol ya, Pak? Nggih, langsung Ambrol. Jasad Matori dievakuasi dengan menggunakan jeep lantaran ambulans tidak bisa masuk ke area tambang. Kami membawa korban itu ya bawa jeep, Pak, tidak bisa. Untuk ambulan ke sini tidak bisa masuk. Jadi bawa jeep, alhamdulillah bisa sampai ke atas. Tidak hanya menewaskan 1 orang, longsor juga merusak truk pengangkut bahan galian. Polisi langsung menutup lokasi tambang galian C selama proses penyelidikan. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Sebuah kapal wisata terombang-ambing di perairan Nusa Kambangan Cilacap karena mesin rusak. Evakuasi 4 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia itu berhasil, meski kelimanya dalam kondisi lemas. Kapal SAR ini tengah mencari kapal wisata jenis yacht yang dilaporkan rusak di perairan Nusa Kambangan Cilacap. Kapal wisata dilaporkan mati mesin sejak 28 Juli malam. Akibatnya, kapal berpenumpang 5 orang itu terombang-ambing selama 1 malam sebelum ditemukan pada 29 Juli kemarin. Pada 21 Juli, kapal Arkana Kinari ini bertolak dari Pantai Seangan, Benoa, Bali dengan tujuan ke Pacitan, Jawa Timur. Namun kapal tiba-tiba mati mesin hingga terombang-ambing sampai ke perairan Jawa Tengah. Beruntung 5 penumpang yang terdiri dari 4 warga negara asing dari Amerika Serikat, Spanyol, dan Prancis, dan 1 warga negara Indonesia, warga Palembang, Sumatera Selatan, dalam kondisi selamat meski lemas. Kapal Jet Arka Kinari telah berhasil dievakuasi menuju perairan Cilacap dengan 5 POB, kesemuanya selamat, di mana 2 WNA dari USA, 1 dari WNA dari Prancis, 1 WNA dari Spanyol, dan 1 WNI. Dan dengan telah ditemukannya seluruh survivor dengan kapal telah ditarik menuju perairan Cilacap dan seluruh penumpang kami nyatakan selamat, maka operasi SAR pada malam hari ini kita nyatakan selesai ditutup. Seluruh penumpang kapal akhirnya jalani perawatan medis di Cilacap. Sementara kapal Yah dibawa ke Pelabuhan Samudra Cilacap untuk perbaikan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sudah mulai banyak keluhan warga yang rekening banknya diblokir PPATK saat mau digunakan. Rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi minimal 3 bulan memang berpotensi diblokir oleh PPATK. Lalu bagaimana kalau rekening yang kita buat memang sengaja digunakan untuk mengendapkan tabungan saja? Berikut liputannya.
Yang lama tidak melakukan transaksi di rekening bank, bisa-bisa kayak gini, diblokir. Termasuk Nurwanto. Tabungan yang ia simpan dalam rekening untuk biaya kuliah anaknya, tiba-tiba diblokir saat ia mau mengambil uang simpanannya. Pihak bank hanya menjelaskan kalau rekeningnya diblokir PPATK. Selama beberapa bulan terakhir emang nggak aktif ya gitu, karena emang tabungan ini buat simpenan ya gitu, buat kuliah anak saya. Mau buat biaya tambahan kuliah anak saya mau ditarik nggak bisa. Tiba-tiba dari pihak bank ini nomor rekeningnya tuh diblokir ya begitu. Nah terus saya kan disuruh ngisi form. Nah sudah ngisi form, janji dari pihak bank itu katanya 14 hari kerja itu akan dibuka. Bisa juga sebelum 14 hari kerja ya begitulah. Ternyata lebih dari 14 hari kerja sampai sekarang masih belum. Jawaban ini beda dengan yang dinyatakan kelompok Humas PPATK yang menyebut masyarakat bisa langsung membuka rekening jika sudah terkena blokir. Isi form yang tersedia di platform PPATK untuk dibawa ke bank terkait. Dari puluhan juta rekening yang kemudian separuh lebih itu sudah dibuka, nggak juga harus menunggu selama 20 hari itu. Kalau dalam hal pengisian form segala macam itu sudah dilakukan dan dipastikan terkirim, kadang-kadang dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari saja sudah blokirnya, penghentian sementaranya sudah bisa aktif kembali. Rekening pasif atau dorman yang tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu 3-12 bulan bisa jadi salah satu target pemblokiran PPATK. Pengumuman ini sudah disampaikan PPATK melalui laman resmi Instagramnya. Sebenarnya apa alasan pemblokiran ini? Ternyata marak temuan PPATK soal rekening pasif yang disalahgunakan, misalnya untuk jual beli rekening atau tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK, di tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang diperjualbelikan untuk deposit perjudian online. Aturannya memang ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Namun kalau ujung-ujungnya banyak yang merugikan masyarakat, Presiden Prabowo Rabu petang memanggil PPATK ke istana. Namun saat ditanya apakah pemanggilan ini terkait pemblokiran rekening dorman, Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. PPATK memang menjamin bahwa saldo tabungan di rekening dorman yang diblokir tetap aman. Namun kalau aman tapi tidak bisa langsung digunakan saat kondisi genting, apa namanya? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.